Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat cek semuanya, bertemu lagi dengan channel kita seperti biasa, Zahra Abid Collection, channel tutorial seputar data operator sekolah. Baiklah sahabat cek semuanya, teman-teman operator se-Indonesia, di kesempatan kali ini kami akan membahas tentang informasi asesmen nasional dan suling jar untuk tingkat SD gitu ya. Ini tentang teknis pelaksanaan asesmen nasional atau AN dan survei lingkungan belajar tahun 2024. Kebetulan ini saya mendapatkan informasi dari dinas karena kebetulan di dinas kami itu baru saja mengadakan sosialisasi untuk ANBK tingkat SD gitu ya. Ini materinya diambil dari buku panduan gitu tentang teknis pelaksanaan asesmen nasional dan suling jar. Nah, silakan teman-teman bisa menyimaknya gitu ya. Nah, di sini teman-teman di PPT-nya ini ada 61 halaman. Mungkin nanti yang saya uraikan itu yang pokok-pokok aja. Silakan teman-teman jika ingin mempelajarinya, ini PPT ini akan kami berikan ya linknya di deskripsi video. Silakan nanti bisa di-download untuk PPT-nya ini. Silakan di deskripsi video nanti kami sematkan. Nah, sekarang kita langsung ke pembahasan teman-teman ya. Ini sudah langsung masuk di materi 5 ya, teknis pelaksanaan asesmen nasional dan suling jar. Jadi untuk tingkat SD ini kan masih lama ya untuk ANBK-nya. SMP aja ini baru simulasi gitu ya. Nah, ini bab 1 tugas dan tanggung jawab teknis pelaksana ANBK. Nah, untuk tujuan sesi kali ini, jadi setelah mengikuti materi ini teman-teman diharapkan satu itu mengetahui tugas dan tanggung jawab teknis pelaksanaan ANBK, kemudian mekanisme pelaksanaan ANBK dan mekanisme pelaksanaan suling jar gitu. Nah, ini bagian tugas dan tanggung jawab teknis provinsi, kita lewat aja ya. Ini bagian kabupaten atau kota. Nah, sekarang kita langsung ke tugas dan tanggung jawab teknis satuan pendidikan, otomatis sekolah ya untuk pendataannya. Jadi untuk sekolah itu melakukan pemutakhiran data satuan pendidikan dan data peserta didiknya secara daring sesuai prosedur Dapodik dan Verpal PD. Jadi siswa ini yang akan mengikuti ANBK, terutama yang kelas 5 itu di Dapodik dan Verpal PD-nya sudah valid gitu ya. Kemudian mengimpor data peserta didik pada laman pendataan AN. Nanti tiba waktunya kami berikan tutorialnya ya. Menerima lembar DNS dari petugas pendataan tingkat kabupaten atau kota. Memverifikasi data pada lembar DNS yang meliputi ini ya, nama peserta didik, tempat lahir, tanggal lahir, NISN, kebutuhan khusus dan sebagainya. Nah, kemudian teman-teman catatan nih. Bila terdapat ya perbedaan data dari hasil verifikasi, maka perubahan dapat dilakukan sebagai berikut. Lakukan sesuai poin A di atas, artinya di Dapodik dan Verpal PD-nya harus valid gitu. Melapor pada petugas pengelola AN Kabupaten. Kemudian meminta petugas pengelola data AN Kabupaten untuk melakukan sampling ulang dan cetak DNS terbaru. Nah, kemudian untuk tugas dan tanggung jawab yang ketiga untuk sekolah itu menyerahkan data hasil verifikasi DNS yang telah valid serta disahkan dan ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan ke pengelolaan pendataan AN tingkat kabupaten sesuai dengan kewenangannya. Nah, nanti untuk peserta yang akan mengikuti ANBK ini kan ada yang namanya DNS ya, daftar nominasi sementara, itu harus diverifikasi. Jika sudah benar nanti datanya ditandatangani oleh kepala sekolah dan distempel lalu diberikan lagi ke kabupaten. Kemudian menerima DNT dari Dinas Pendidikan. Mengelola data AN Satuan Pendidikan. Nah, ini yang lainnya ya. Kita pilih yang penting-penting aja, ini bagian provinsi, ini kabupaten. Nah, ini yang Satuan Pendidikan. Melakukan koordinasi dengan pelaksana AN tingkat provinsi atau kabupaten kota. Kemudian nanti sekolah teman-teman itu mengikuti simulasi gladi bersih dan pelaksanaan AN. Jadi setiap sekolah SD itu nanti mengikuti simulasi gladi bersih dan pelaksanaan AN, ada 3 tahapan. Kemudian melaksanakan AN dengan sebaik-baiknya.
penuh tanggung jawab dan kejujuran. Merekapitulasi peserta AN yang mengikuti simulasi, gladi bersih, dan pelaksanaan AN. Membuat laporan pelaksanaan simulasi, gladi bersih, dan pelaksanaan AN. Jadi nanti untuk satuan pendidikan sekolah dasar gitu, itu ada 3 tahapan teman-teman ya. Ada simulasi ANBK, ada gladi bersih, dan ada pelaksanaan AN gitu. Nah, kemudian untuk tugas dan tanggung jawab melalui proktor nih. Jadi proktor ini yang bertanggung jawab gitu ya untuk kelancaran pelaksanaan ANBK nanti. Memastikan komputer proktor beroperasi dengan baik. Kemudian menyiapkan dan memasang aplikasi proktor browser untuk moda daring ya, untuk yang online. Kemudian ini yang aplikasi VirtualBox ini yang semi daring gitu ya. Kemudian membantu teknisi menyiapkan exam browser client. Ini komputer siswa ya, komputer yang dipakai oleh siswa. Namanya itu komputer klien ya, harus ada exam browser kliennya gitu. Kemudian melakukan sinkronisasi pada komputer proktor ini untuk moda semi daring. Mencetak dan membagikan kartu login. Jadi nanti peserta yang akan ANBK itu harus ada yang namanya kartu loginnya ya. Nanti untuk prosesnya akan kami berikan jika memang aksesnya sudah dibuka untuk SD. Kemudian selalu memperhatikan informasi pada laman ANBK. Nanti semua informasi itu ada di laman ANBK ya, silahkan secara online. Kemudian untuk proktor juga itu merilis dan menginformasikan token. Jadi nanti pada waktu pelaksanaan itu ada yang namanya token, kode gitu ya, yang diberikan kepada siswa sehingga nanti siswa itu bisa login. Kemudian melakukan aktivasi peserta cadangan, melaporkan kendala teknis yang tidak dapat diselesaikan kepada pelaksana tingkat kabupaten atau kota. Kemudian mengunggah hasil simulasi gladi bersih dan pelaksanaan AN dari komputer proktor ke server pusat untuk moda semi daring. Nah, kemudian untuk proktor juga itu memberi tanda pada peserta yang tidak hadir di laman ANBK, mengisi, mencetak, menandatangani, dan mengunggah fakta integritas berita acara dan daftar hadir simulasi gladi bersih dan pelaksanaan AN di laman ANBK. Nah, nanti semua administrasi ini itu harus diisi dan diupload di laman asesmen nasional ya. Nanti kami tunjukkan jika waktunya sudah tiba atau bisa melihat video-video tahun sebelumnya sudah ada ya. Nah, kemudian tugas dan tanggung jawab teknisi nih, menandatangani fakta integritas, menyiapkan dan memastikan sarana dan prasarana komputer yang akan digunakan untuk AN gitu. Memasang dan memastikan jaringan komputer dan koneksi internet berjalan dengan lancar. Jadi nanti untuk pelaksanaan ANBK SD ini itu harus ada proktor. Proktor ini yang mengendalikan adminnya gitu ya. Kalau teknisi ini yang membantu proktornya. Untuk proktor dan teknisi boleh 1 orang atau boleh 2 orang gitu ya, tergantung orangnya ada nggak di sekolahnya gitu. Kemudian teknisi juga itu menyiapkan aplikasi exam browser client, ini komputer siswa ya, pada komputer klien yang akan digunakan untuk asesmen. Melaporkan kesiapan sarana prasarana komputer dan aplikasi kepada penanggung jawab satuan pendidikan. Kemudian menyelesaikan masalah-masalah teknis ya yang terkait dengan hardware, perangkat keras, software ini perangkat lunak, dan jaringan komputer dan internet. Ini tanggung jawabnya teknisi ya. Teknisi itu bagian teknisnya ya, bagian tekniknya atau bagian lapangannya gitu. Nah, ini untuk pengawasnya ya. Jadi nanti ada juga yang namanya pengawas, ada proktor, ada teknisi, ada pengawas juga gitu ya. Tugas dan tanggung jawab pengawas itu menandatangani fakta integritas, memastikan penerapan protokol kesehatan selama pelaksanaan AN, memastikan peserta AN merupakan peserta yang terdaftar dan disetujui proktor, mengawasi pelaksanaan AN maksimal 15 peserta untuk 1 orang pengawas. Jadi 1 orang pengawas ini mengawasi 15 peserta gitu. Kemudian pengawas juga ini memastikan peserta AN menempati tempat yang ditentukan.
membacakan tata tertib pelaksanaan AN, membacakan daftar istilah atau glosarium dan buku petunjuk pelaksanaan AN untuk jenjang SD, MI, dan yang sederajat. Membacakan buku petunjuk pelaksanaan AN untuk jenjang SMP dan yang sederajat, dan SMA, SMK, dan yang sederajat gitu ya. Kemudian juga mengawasi pelaksanaan AN di dalam ruang AN. Memastikan peserta AN melakukan latihan menjawab soal pada aplikasi ANBK gitu. Menjaga keamanan dan kenyamanan ruang AN, mencatat perihal yang terjadi pada ruang AN dan menyampaikan kepada proktor untuk dimasukkan ke dalam berita acara pelaksana. Kemudian membuat dan menyerahkan berita acara pelaksanaan dan daftar hadir ke pelaksana tingkat satuan pendidikan. Nah, ini bab 2-nya, mekanisme pelaksanaan ANBK. Nah, ya, ini. Nah, ini alurnya, teman-teman ya. Silakan nanti bisa dibaca, ini ada 61 halaman teman-teman ya. Bisa dipahami sendiri, kami akan menguraikan yang pokok-pokoknya aja. Semuanya sebetulnya penting, tapi kalau saya bacakan semua ini waktunya terlalu lama ya durasinya. Nah, langsung kita ke bab 3, mekanisme pelaksanaan suling jar. Survei lingkungan belajar. Nanti selain siswa itu melaksanakan ANBK, biasanya terlebih dahulu itu guru dan kepala sekolahnya itu mengisi survei lingkungan belajar atau suling jar ya. Nah, ini tanggung jawab UPT, ini provinsi, ini kabupaten, ini sekolah ya. Silakan bisa dibaca sendiri teman-teman, bisa di-download nanti di deskripsi video ya linknya. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk jadwal pelaksanaan suling jarnya. Jadi pelaksanaan suling jar SD, ini guru dan kepala sekolah itu mengisi survei lingkungan belajar SD. Jadi kalau siswanya itu ANBK, kepala sekolah dan semua guru itu mengisi survei lingkungan belajar. Untuk SD ini tanggal 7 sampai 27 Oktober 2024. Untuk pelaksanaan suling jar SMP sederajat itu tanggal 23 September sampai 13 Oktober 2024. Untuk SMA, SMK sederajat itu 9 sampai 29 September 2024. Nah, ini jadwal suling jarnya gitu. Jadi siswa ANBK nanti gurunya itu biasanya juga mengisi yang namanya suling jar. Ini harus ya supaya nanti rapor mutu pendidikannya itu bisa terbaca gitu ya. Nah, aksesnya ke sini dashboard dslb kemdikbud.go.id ya. Tutorialnya ini sudah banyak di channel YouTube saya. Ini untuk kartu login-nya. Jadi nanti operator sekolah itu mencetak kartu login untuk kepala sekolah dan semua guru untuk masuk di suling jar ya. Nah, ini tata caranya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Silakan nanti ini bisa di-download. Ini ada 61 halaman nih ya, terlalu banyak kalau saya bacakan semua. Saya hanya di hal-hal yang pokoknya aja. Oke, itu saja mungkin untuk informasinya. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan dan gambaran untuk pelaksanaan ANBK tingkat SD nanti. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tentunya bisa membantu dan bermanfaat buat sahabat cek semuanya. Terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami. Silakan jika video ini bermanfaat bisa di-share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bertemu di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.